Tapi dia yang ngomong. Pak Joko. Suaranya nggak Pak Joko? Oh, belum ada ya Pak ya? Belum Bentar ada. ya, Pak. Ada dari ulang Oke. biar ada suaranya. Pak. Ya, oke. Saya lupa share screen, share sound Pak. Kecilin aja Kim. Saya ulang ya Pak. Ya. Nggak usah diputer Bang. Oke. Bapak Ibu boleh menyimak ya. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu. Yo oh oh wayo wayo. Yo ayo ayo. Yo ayo ayo. Saat di jalan jaga jarak tubuhmu, jangan gandengan dulu. Yo oh oh wayo wayo. Sampai sekolah cuci tanganmu dulu, pakai sabun selalu. Yo oh oh wayo wayo. Yo ayo ayo. Yo ayo ayo. Assalamualaikum semuanya. Ayo, ayo. Yo, ayo, ayo. Dengan temanmu jangan deketan dulu, pakai barang pribadimu. Yo oh oh wayo wayo. Pulang sekolah langsung pulang ke rumah, main-main gak usah. Yo oh oh wayo wayo. Sampai di rumah bersih-bersih segera, supaya kita bisa jumpa lagi di sekolah. Yo ayo kita bersama saling jaga, agar sehat selamat. Yo oh oh wayo wayo. Seru belajar kebiasaan baru, agar selamat selalu, itu panduan untukmu. Terima kasih Pak. Mungkin sedikit dapat gambaran ya nanti Iya. ketika pelaksanaan PTMT Bapak Ibu orang tua nanti bisa mengarahkan anak-anaknya akan seperti apa. Oke, terima kasih Pak. Oke. Kita mulai saja mungkin Pak Joko udah 98. Apa-apa. Ya, Nah, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi washabbi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu guru beserta tenaga pendidikan SDN Kedoya Utara 09 yang saya hormati, Ketua Umum Komite Sekolah beserta pengurus komite kelas yang saya hormati, Bapak Ibu wali murid dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka persiapan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Mungkin ini termasuk yang dinanti-nantikan oleh anak-anak dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, termasuk oleh ayah bunda semua yang ada di rumah. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran tatap muka mendapat dukungan dari Bapak Ibu semua, sehingga pembelajaran tatap muka di SD Negeri Kedoya Utara 09
bisa berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Amin. Salawat salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi Alaihi wasallam. Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kegiatan jumpa pada sore hari ini nanti dibagi dua. Berkaitan dengan jadwal mungkin nanti saya akan jelaskan, dan berkaitan dengan tata cara atau SOP nanti insya Allah dibantu oleh Mr. Joko ya. Bapak Ibu yang saya hormati, pembelajaran tatap muka yang dilakukan secara terbatas ini nanti akan dibagi dua bagian dari semua kelas. Jadi kelas 1 sampai dengan kelas 6, masing-masing kelas nanti dari jumlah siswanya akan dibagi dua. Karena rata-rata setiap kelasnya 32, maka yang masuk setiap kelasnya nanti hanya 16 siswa. 16 peserta didik ya maksimal. Jadi maksimalnya dalam satu kelas nanti 16 orang. Nah, kita akan mulai pembelajaran tatap muka secara terbatas itu mulai tanggal 15. Berarti besok Bapak Ibu. Jadwalnya nanti saya kasih tahu. Untuk hari Senin besok itu kelas 1 dan kelas 4. Sebelum saya lanjutkan, apakah suara saya jelas Bapak Ibu? Kedengaran ke Jelas, sana? Pak, jelas. Jelas, Jelas Pak. banget, Pak. Jelas banget, Pak. Baik, terima kasih. Jadi sekali lagi, Ulang untuk lagi, hari Pak. Senin Saya lagi jadwalnya kondangan. adalah Bapak Ibu semua Bu, untuk hari Pak, Senin kalau besok. kepala sekolah ngomong jangan ngomong biar enak. Untuk Kedengaran hari semua. Senin, baik terima kasih Bapak. Untuk hari Senin jadwalnya adalah kelas 1 dan kelas 4. Selasa tidak ada pembelajaran, karena Selasa itu akan dibersihkan lagi kelasnya, akan akan disemprot dengan disinfektan supaya bersih. Nanti masuk lagi hari Rabu. Nah, hari Rabu itu untuk kelas 2 dan kelas 5. Terus hari Kamisnya akan disemprot lagi, masuk lagi nanti hari Jumat. Hari Jumat untuk kelas 3 dan untuk kelas 6. Itu jadwalnya Bapak Ibu ya. Nanti secara rinci jadwal secara rincinya nanti Bapak Ibu wali kelas akan menginfokan kepada Bapak Ibu semua. Nah, dalam pembelajaran nanti absen 1 sampai dengan absen 16 itu masuk hari Senin besok untuk kelas 1 dan kelas 4. Ya. Senin yang akan datang itu untuk kelas 1 dan kelas 4-nya tapi absen 17 sampai absen 32. Itu berlaku untuk semua kelas ya nanti. Berlakunya seperti itu. Nah, ada hal-hal yang perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa dalam pembelajaran tatap muka terbatas ini ada hal yang biasa kita lakukan tidak boleh dilakukan. Jadi dalam kegiatan di sekolah, mohon maaf Bapak Ibu semua, bukan kita istilahnya apa ya, saya nggak paham ya. Intinya gini, Bapak Ibu, misalkan anak datang ke sekolah, mohon anak itu tidak bersalaman dengan Bapak Ibu guru, ya, karena situasi dan kondisi, bukan karena apa-apa Bapak Ibu ya. Mohon dibantu di rumah diinfokan. Jadi nggak ada salaman dengan Bapak dan Ibu guru di sekolah. Jadi nanti protokolnya akan dibantu, akan dibimbing oleh Bapak Ibu guru nanti yang ada di pintu gerbang. Nanti bagaimana kelanjutan kegiatan protokolnya nanti Pak Joko yang akan menjelaskan ya. Saya sedikit akan menjelaskan tentang jadwal Bapak Ibu ya. Izin share screen Pak Joko ya, bentar. Silakan Pak. Boleh saya unmute dulu ya Pak, semua ya Pak. Oh iya. Baik Bapak Ibu. Kelihatan jelas Bapak Ibu ya. Nah, ini jadwalnya Bapak Ibu. Untuk kegiatan pembelajaran hari Senin itu kelas 1A, 1B, 1C, dan 1D ditambah kelas 4A, 4B, 4C, dan 4D. Untuk waktunya Bapak Ibu, Ibu datangnya ke sekolah dari jam 6.30 sampai jam 7. Itu batas masuk ya datang ke sekolah.
Jangan terlalu pagi Bapak Ibu ya, jangan jam di sekolah karena nanti penjaga di depan gerbangnya belum siap. Jadi mohon datangnya mulai 6.30 sampai jam 7 untuk kedatangan Bapak Ibu ya. Itu mohon diperhatikan oleh Bapak Ibu semua, oleh ayah bunda supaya anak-anak bisa tertib. Nanti setelah tiba di sekolah akan diatur oleh protokol yang akan diatur oleh Pak Joko nanti mulai dari masuk sampai masuk gerbang sampai masuk kelas. Apa saja yang akan dilakukan nanti Pak Joko yang jelaskan. Sekarang saya kasih gambaran aja. Untuk kelas 1 pembelajaran di kelasnya itu sampai pukul 9.15. Jadi sekali lagi pembelajaran di sekolah sampai pukul 9:15. Nanti yang kelas 1A ayah bunda yang jemput putra putrinya mohon pukul 19 1A itu udah siap orang tuanya untuk jemput ya untuk 1A. Lagi pulang jemput ya kelas 1. 1B-nya nanti 9.20 baru ke sekolah sampai supaya tidak ada penumpukan karena Bapak Ibu tidak boleh masuk ke halaman sekolah. Jadi Bapak Ibu yang jemput hanya sampai gerbang saja, termasuk nanti mengantar. Mohon ayah bunda ya yang mengantar kumpulkan ke anak-anaknya, dikasih pengertian putra putrinya bahwa anaknya diantar hanya sampai gerbang saja sampai orang tua. Setelah dari gerbang nanti yang tanggung jawab masuk sampai ke kelas adalah Bapak Ibu yang ditugaskan pada hari itu. Jadi mohon pengertian dari Bapak Ibu semua dan mohon bantu sampaikan juga kepada Bapak Ibu orang tua yang hari tidak hadir bahwa mengantarnya hanya sampai pintu gerbang. Tidak ada orang tua yang masuk ke dalam sekolah, kayak ke lingkungan sekolah. Ya, kita menjaga betul Bapak Ibu supaya protokol kesehatan bisa terlaksana dengan baik. Untuk kelas 4, ya maaf, untuk kelas 1C 9.25 baru dijemput. Untuk kelas 1D-nya 9.30 baru dijemput. Jadi seperti itu Bapak Ibu kegiatan pembelajaran untuk kelas 1. Sekarang untuk kelas 4. Untuk kelas 4 pembelajaran sama dengan kelas 1 diantaranya sampai pintu gerbang semuanya dan mulai pembelajaran itu akhir pembelajaran di sekolah sampai pukul 9:05. Jadi untuk kelas 4, pukul 9.45 baru ayah bunda jemput. Jangan pukul 9 sudah nongkrong di sekolah ya. Kira-kira pas aja, jam 9.45 sudah di sekolah untuk kelas 4A. 9.50 untuk kelas 4B. 9.55 untuk kelas 4C. Jam 10 tepat kelas 4D. Ya, itu untuk kelas 4. Nah, berikutnya untuk hari Rabu, Bapak Ibu. Nah, kebetulan Bapak Ibu, untuk hari Rabu besok, tanggal 17. berapa? Tanggal 17 ya, Pak? 17, Pak. Ya, tanggal 17 November 2021 dan tanggal 18 itu ada kegiatan kelas 5 berkaitan dengan asesmen nasional. Jadi untuk kelas 2 dan kelas 5 mulai pembelajaran tatap mukanya setelah depan, Bapak Ibu, Rabu depan. Karena Rabu ini dipakai khusus untuk kelas 5 yang asesmen nasional. Jadi mohon maaf untuk kelas 2 dan kelas 5 masuknya Selasa depan atau Selasa minggu depannya ya. Karena Selasa besok tidak ada kegiatan pembelajaran di sekolah ya. Untuk masuknya sama ya, kelas 2 dengan kelas 1, kelas 5 sama dengan kelas 4 ya. Nah, untuk hari Jumat langsung saja karena kelas 4 dan 2 kelas 5 dan 2 tidak ada, langsung kelas 6 dan kelas 3. Nah, untuk kelas 3 dan kelas 6 itu sama ya. Pembelajarannya sampai pukul 9.45 dua-duanya. Kelas 3 sampai dengan kelas 6. Ya, mohon untuk kelas 3A dan kelas 6A itu 9.45 waktunya menjemput ya. Terus 9.50 untuk kelas 3B dan 6B. 9.55 untuk kelas 3C dan 6C.
Sedangkan untuk kelas 3D pulangnya pukul 10. Ini gambaran kegiatan pembelajaran ya untuk pembelajaran tatap muka terbatas yang diadakan di sekolah. Jadi sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah mengisi link dan mendukung dalam kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah. Sementara itu dari saya nanti akan disambung oleh Pak Joko berkaitan dengan SOP atau bagaimana yang harus dilakukan anak-anak dan Bapak Ibu orang tua di sekolah. Dari saya cukup dulu, nanti akan ada sesi tanya jawab setelah Pak Joko menjelaskan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Joko, dilanjut Pak Joko. Ya. Boleh Pak di stop share screen-nya Pak. Ya. Tadi itu sendiri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, selamat sore Bapak dan Ibu orang tua murid kelas 1 sampai dengan kelas 6. Alhamdulillah, puji syukur kita bisa bertemu kembali walaupun dalam ruang virtual ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, mungkin yang belum kenal, saya perkenalkan juga ya Bapak Kepala Sekolah dari Bapak Holil. Mulai September kemarin sudah bertugas di SD Dewata 09. Alhamdulillah Bapak yang energik ini ketika kita masuk ke fase PTMT dengan segala hal yang memang harus dipersiapkan, alhamdulillah kita sudah ready insya Allah ya Pak ya. Jadi kita bekerja sama, mudah-mudahan nanti pelaksanaan yang Bapak sampaikan tadi mulai hari Senin tanggal 15 akan berjalan dengan baik. Oke, seperti yang Bapak sampaikan tadi, izin share Bapak Ibu, orang tua murid, saya akan menyampaikan beberapa SOP atau standar prosedur yang akan harus dipatuhi oleh semua peserta didik dan orang tua murid ya. Oke, silakan Bapak, mohon maaf saya izin share dulu. Sebentar nih, ada boleh di ya. Ya, terlihat semuanya Bapak Ibu? Ya, oke. Ilham, Damde mungkin ada Ilham, belum bisa. Putus Pak Joko, suaranya putus Pak Joko. Iya, mohon izin Pak, kedengaran suara saya? Ya, kedengaran agak sedikit Pak Joko. Keresek ya, ini kan ada suara keresek nih, belum di unmute nih. Bentar. Oke, di stop dulu Pak. Oke, di stop dulu itunya. Ya. Oke, dah ya. Oke, terima kasih. Udah jelas Bapak Ibu suara saya? Ya. Mungkin lebih supaya di mute dulu Bapak Ibu, nanti kita buka kita jawab baru buka sekarang di mute dulu Bapak Ibu semua biar lebih jelas Pak Joko menjelaskannya. Ya. Oke, silakan, terima kasih Bapak Haji selaku Wakil Kurikulum Bidang Kesiswaan Pak Haji Ahmad. Oke, hari ini saya akan membacakan beberapa protokol kesehatan nih yang standar operasional prosedur yang Bapak sampaikan tadi. Kita mulai dari berangkat dari rumah menuju sekolah, apa saja yang mesti disiapkan sih orang tua murid kepada anaknya. Oke, yang pertama adalah mendapat izin dari orang tua. Nah, surat izin dari orang tua ini nanti akan di-share ke grup sekolah ya, grup kelas masing-masing ya. Mungkin ada beberapa kelas yang sudah. Nah, nanti surat izin ini harus di-print out. Nah, di-print out, terus diisi dan ditandatangan orang tua. Tidak usah memakai materai ya. Nah, memastikan bahwa nanti anak Bapak Ibu sudah mendapatkan izin untuk hadir mengikuti PTMT di sekolah. Nah, nanti surat izinnya itu harap dibawa pada saat pelaksanaan PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas. Tadi yang sesuai dengan jadwal yang sudah Pak Kepala Sekolah bagikan. Jadi mulai misalnya contohnya hari Senin. Hari Senin itu kelas 1 dan kelas 4. Nomor urut 1 sampai nomor urut 16. Nah,
Bapak Ibu orang tua murid yang anaknya di kelas 1 dan kelas 4 bisa hadir di sekolah dengan nomor urut 1 sampai 16 dengan membawa surat izin yang sudah ditandatangani. Dan nanti akan diserahkan ke guru kelasnya masing-masing, ya. Oke, yang kedua, sebelum berangkat ke sekolah, orang tua memastikan bahwa siswa dalam kondisi sehat. Nah, ini nih. Jadi nanti setelah Bapak Ibu berangkat sekolah, kalau keadaan anaknya sakit, flu, atau pilek, atau badannya kurang enak badan, nah suhunya tidak melebihi 37 derajat, suhunya tuh 37 derajat lebih ya, atau dalam kondisi panas, mohon tidak diizinkan untuk datang ke sekolah. Ya, jadi tetap belajar di rumah. Konsep blended learning yang dicanangkan pemerintah itu, jadi nomor urut 1 sampai 16 akan belajar di sekolah dengan ketentuan protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Nah, nomor 17 sampai dengan nomor 32 nanti akan difasilitasi oleh guru kelas dari rumah. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi yang kedua tadi jangan lupa kalau kondisi anak sedang sakit, please tetap di rumah dan akan dilayani pembelajaran melalui daring atau dari rumah. Ya, terus yang ketiga, Bapak Ibu mohon maaf, saya lanjutkan. Orang tua memastikan siswa masuk sesuai jadwal. Nah, tadi Bapak udah bilang, jangan terlampau pagi Bapak Ibu. Kayak ini excited juga semuanya nih. Karena hari pertama masuk sekolah, karena sudah berapa tahun kita berada di rumah ya Bapak Ibu ya. Nah, pastikan bahwa Bapak Ibu membawa atau mengantarkan anak-anaknya ke sekolah sesuai dengan jadwal. Tadi jam 6.30, jangan jam 5.30 sudah di sekolah, Ibu. Ya, jangan lakukan itu ya. Jadi tetap sesuai dengan jadwal. Jam 6.30 misalnya, jam 6.30 mulai berangkat dari rumah atau sudah sampai di sekolah. Nanti akan ada prosedur yang akan dilakukan di sekolah oleh Bapak dan Ibu guru. Ya, oke. Yang keempat, membawa minuman yang ada botol yang ada sedotannya. Yang mungkin ini tambahan aja yang ada sedotannya. Tapi yang saya pastikan bahwa anak-anak tidak ada jam istirahat, maka diharapkan anak-anak membawa botol minumannya sendiri atau tumbler yang mereka punya, ya Bapak Ibu ya. Oke, itu harus disiapkan dari rumah. Yang kelima nih Bapak Ibu, mengenakan masker atau face shield atau pelindung wajah. Jadi itu boleh pakai masker atau pakai face shield, ya. Itu wajib banget digunakan oleh setiap peserta didik, ya. Oke, yang keenam adalah pakaian dikenakan dalam kondisi bersih. Nah, dalam kondisi bersih nih, Bapak Ibu nih, pasti Bapak Ibu udah persiapkan. Kalau yang kondisinya, mohon maaf ya, hari pertama sekolah kayaknya nih, bajunya, celananya sudah mulai agak sempit ya, Bapak Ibu ya. Boleh nanti dibelikan lagi yang baru, ketika uang gaji-nya turun, ya. Oke, mudah-mudahan nanti semuanya nambah rezeki lagi ya. Amin. Oke, yang ketujuh nih, jika menggunakan kendaraan umum atau antar jemput roda 4, maka menerapkan prinsip jaga jarak dan tidak menggunakan kendaraan roda 2 atau ojek. Nah, yang dilarang ke sekolah adalah ketika ibu menitipkan anaknya menggunakan Gojek Bu, atau Grab gitu ya. Jadi tidak diperkenankan seperti itu. Kalaupun Bapak Ibu misalnya mengantar dengan kendaraan sendiri, silahkan. Tapi hanya sampai pintu gerbang. Nanti akan diputar balik gitu. Jadi biarkan anak-anaknya mandiri, belajar di rumah. Nanti kita akan belajar tentang protokol kesehatan yang harus diterapkan pada saat pembelajaran tatap muka terbatas. Ya. Oke, yang ke-8 nih Bapak Ibu, mohon izin lagi. Jika menggunakan kendaraan roda 2 milik pribadi atau keluarga, berbonceng harus dalam satu keluarga. Nah, satu keluarga ya Bu ya, jangan sama tetangga. Tapi ada juga sih kadang-kadang yang nitip sama tetangga nih ya. Pastikan kondisinya semuanya sehat ya Bapak Ibu ya. Ya, oke, yang ke-9. Berangkat dari rumah menuju ke sekolah tidak mampir ke suatu tempat. Nah, ini juga termasuk prosedur nih Bu, protokol kesehatan nih, ya. Jadi mau pulang ataupun pergi itu tidak mampir-mampir dulu gitu. Misalnya nih, Pak, anak saya mau beli masker dulu. Kalau bisa disiapkan dulu. Paginya kita ada pembelajaran tatap muka, malamnya sudah disiapkan mana bajunya, mana sepatunya, mana celananya, mana maskernya yang wajib digunakan. Dan jangan lupa yang tadi ya, tumbler boleh membawa makanan. Mungkin ketika snack kali ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk Pak Joko, kalau Bentar untuk ya, masker Ibu. double apa enggak ya Pak Joko? Iya, nanti boleh tanya jawab di sesi terakhir aja ya.
Ya. Ya, oke. Terima kasih Mama Talita ya. Iya. Ya. Oke, saya lanjutkan lagi Bapak Ibu. Yang ke-10 nih, pada saat berangkat dari rumah ya, saat tiba di sekolah dilakukan pemeriksaan oleh pihak sekolah, yaitu suhu tubuh, kelengkapan masker, dan dianjurkan dengan cuci tangan dan pakai hand sanitizer. Nah, ini di sekolah kami sudah siap Bapak Ibu. Ya, jadi besok ketika sampai di sekolah, ada pertama adalah cek suhu tubuh. Nah, cek suhu tubuh ini kalau kondisi anaknya di atas 37 derajat Celcius, 37,3,4 itu memang Bapak Ibu ketika ada yang mengantar jangan pulang dulu ya. Ketika kondisi anaknya ketika scan suhu tubuh tiba-tiba anaknya kondisinya di atas 37 derajat, maka harus dikembalikan ke orang tua, tidak diizinkan untuk belajar tatap muka di sekolah. Ya. Oke, itu saya rasa udah paham juga nih. Terus yang terakhir ketika mulai berangkat dari rumah ke sekolah adalah pengantar dan penjemput berhenti di lokasi yang ditentukan di luar sekolah, serta dilarang berkerumun selama mengantar atau menunggu atau menjemput. Nah, ini udah pasti nih. Jadi sampai batas pintu gerbang, Bapak Ibu ngantar, terus Bapak Ibu langsung pulang. Ya, tidak ada ngobrol-ngobrol lagi nih, misalnya curhat-curhat lagi, apalagi gibah gitu ya Bapak Ibu ya. Gibah-gibah nggak ada yang positif juga ya. Oke, jadi tetap ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah ada 11 ketentuan protokol kesehatan pada saat Ibu mengantar anak dari rumah ke sekolah. Nah, selanjutnya di share screen berikutnya saya akan menjelaskan tentang tata cara protokol kesehatan ketika sudah berada di sekolah. Mohon maaf, saya stop share dulu, nanti akan saya share untuk screen berikutnya. Lab aja kali ya, labnya kok kagak bisa nih, lihat aja keluar lagi ya. Bentar ya Bapak Ibu ya, ternyata oke. Oke Bapak Ibu ternyata oke. Baik Bapak, sebentar Pak Usrama. Oke. Ya, oke. Mohon izin saya share lagi untuk kedua ya. Prokes selama berada di lingkungan sekolah. Oke, sudah tampak Bapak Ibu? Sudah Pak. Ya, oke. Alhamdulillah ya. Oke, nanti ngomong saya panjang, nanti akan ada sisi tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Silakan menggunakan raise hand atau langsung saja ya. Oke, nah. Tadi sudah saya jelaskan pertama ketika berada dari rumah ke sekolah. Sekarang, sudah berada di sekolah, apa yang mesti siswa lakukan atau peserta didik lakukan ketika berada di sekolah? Nah, pertama nih hal yang wajib dilakukan, selalu mengenakan masker atau face shield. Nah, masker itu nanti tidak ditaruh di dagu, tetap wajib memakai masker atau face shield pada saat pembelajaran di kelas. Ya. Terus yang kedua, selalu menjaga jarak, tidak berkerumun dan tidak bersentuhan. Jadi nanti kondisi kelasnya sudah diatur sedemikian rupa untuk berjarak minimal 1,5 meter. Jadi nanti tidak ada jarak yang terlalu dekat atau tidak akan ada tidak ada mobilitas yang sangat hektik ya, sangat ramai di dalam kelas. Terus juga tidak bersentuhan. Nah, diharapkan nih anak-anak tidak bersentuhan dalam arti apa Bapak Ibu? Mungkin nanti dipersiapkan ya alat-alat tulisnya dibawa sendiri dari rumah. Tidak ada proses meminjam-minjam pensil, pulpen atau buku ya. Oke, yang ketiga adalah membiasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun setelah memegang sesuatu dan memakai hand sanitizer. Nah, saya anjurkan nih Bapak Ibu. Mohon maaf nih Ilham bisa di-mute nggak? Ilham Herdiansa kelas 6B. Speakernya bisa di-mute nggak? Ibu. Oke, terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Mama Ilham ya. Nanti bisa dibuka lagi speakernya. Next, yang ketiga nih Bapak Ibu, di tiap depan lokasi sekolah, kelas, itu sudah disiapkan tempat cuci tangan lengkap dengan sabun cairnya. Jadi anak ketika akan mencuci tangan itu akan diizinkan oleh Bapak Ibu guru dengan protokol kesehatan tentunya ya Bapak Ibu ya. Terus diharapkan jangan hanya cuci tangan, Bapak Ibu juga menyiapkan selain masker, membawa hand sanitizer sendiri.
Saya rasa semuanya punya nih, selama pandemik ini pasti semuanya punya. Ya, siapkan anak hand sanitizer dari rumah untuk memulai pembelajaran tatap muka, ya, agar kita semuanya aman dari pandemi, ya. Oke, yang keempat, melaporkan kepada guru jika merasa sakit atau kurang enak badan. Nah, ini pesan nih orang tua ke anak. Nanti kalau kondisi anaknya sakit atau kurang enak badan, silakan lapor ke Bapak Ibu guru, ya. Kelima, tidak ada aktivitas olahraga yang melibatkan kontak fisik dengan orang-orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, yang ke nomor 5 ini nanti pembelajaran PJOK atau pendidikan jasmani ya, itu tidak dilaksanakan di sekolah Bapak Ibu. Jadi tetap PJOK itu secara daring, yang selama ini Bapak Ibu laksanakan di rumah dengan Bapak Ibu guru PJOK ya. Ada Pak Ivan, ada Pak Nenggolan, dan ada Bu April. Jadi aktivitas olahraga tidak diperkenankan pada saat PTMT di sekolah, Bapak Ibu. Ya. Oke, yang keenam, menghindari aktivitas olahraga yang melibatkan kontak fisik dengan orang lain. Nah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tadi mungkin sama ya poinnya ya. Terus yang ketujuh adalah, nah kalau boleh saya bahas ini nomor 6 nih Bapak Ibu nih. Nanti anak-anaknya juga akan dibimbing ketika tadi sesuai dengan jadwal. Kelas A pulang jam berapa, kelas B pulang jam berapa. Nah, biasanya anak-anak sudah lama nggak ketemu, ya mereka main tuh, entah itu main bentengan, entah itu main galasin ya. Jadi mohon maaf nanti boleh pesan dari rumah kepada untuk orang tua kepada anaknya. Juga nanti juga kita di sekolah juga akan memesan itu kepada anak-anak jadi kita semuanya ya Bapak Ibu ya. Terus yang ketujuh, makanan dan minuman dibawa sendiri dari rumah dan makan dilakukan di ruang kelas masing-masing. Nah, nanti akan ada sesi mungkin istirahatnya di dalam kelas, ya. Dan itu pun harus membawa makanan dan minuman sendiri. Makanya jangan makanan berat Bu. Kalau bisa snack-snack aja. Jadi pastikan di rumah anak sudah sarapan dahulu, ya. Karena tidak ada kantin di sekolah harus itu, ya. Jadi boleh diperkenankan membawa makanan dan minuman sendiri dari rumah. Tapi saya sarankan adalah makanannya berupa snack-snack ringan aja untuk sekedar makan ketika anak merasa sudah sangat lapar. Ya. Oke, yang ke-8 adalah setelah selesai makan wajib cuci tangan dengan sabun di tempat cuci tangan. Nah, ini akan dikondisikan oleh Bapak Ibu guru kelas masing-masing Bapak Ibu ya. Oke, terus yang ke-9 siswa tidak diperkenankan melakukan pinjam-meminjam alat tulis. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi. Harap dipersiapkan dari rumah. Pensil, pulpen, alat tulis lainnya, buku dan lain-lain ya. Nanti mungkin Bapak Ibu guru kelasnya akan sedikit juga memberikan masukan untuk Bapak Ibu ketika akan memulai PTMT. Oke, yang ke-10 memperhatikan kode bel dan bunyi bel untuk melaksanakan rangkaian kegiatan belajar. Nah, biasanya nanti akan ada bel pertama, bel masuk, kita akan ada pembiasaan, terus yang kedua akan ada istirahat sebentar sekitar 10-15 menit, terus ada jadwal selesai. Nah, selesai pulangnya ini juga akan diatur agar tidak terdapat kerumunan, ya. Ingat tadi Bapak Kepala Sekolah pesan, jadwalnya jemputnya kalau mau jemput sesuai dengan jadwal, ya. Kalau kelas A jam berapa, kelas B dan kelas C atau kelas D jam berapa, ya. Oke, yang ke-11, siswa tidak diperkenalkan berpindah tempat duduk. Nah, ini pasti nanti Bapak Ibu gurunya juga pasti sudah mengkondisikan seperti itu ya. Nah, yang terakhir adalah aktivitas peminjaman buku di perpustakaan dilaksanakan sesuai prinsip jaga jarak anti kerumunan. Nah, ini mungkin perpustakaan kita belum efektif ya Bapak Ibu, tapi insya Allah di tahun ini perpustakaan kita akan punya wajah baru dan lebih ciamik lah, lebih keren. Pokoknya nanti akan jadi pusat kegiatan literasi peserta didik ke DSD dan ke Dewata 09. Nah, ternyata masih ada lagi nih ya, nomor 13 Bapak Ibu nih. Selalu menjaga kebersihan diri, kebersihan ruang kelas dan lingkungan kelas. Oke, terus yang terakhir, siswa tidak melaksanakan kegiatan massal seperti apel, briefing, acara maupun kegiatan massal lainnya. Jadi selama kegiatan PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas, tidak ada aktivitas olahraga, tidak ada upacara, tidak ada briefing di luar ya Bu ya. Semua kegiatan berada di dalam kelas dibimbing oleh Bapak Ibu guru kelasnya masing-masing. Ya. Oke, demikian ada beberapa hal yang saya telah sampaikan tentang protokol kesehatan. Yang pertama ketika berangkat dari rumah menuju ke sekolah. Yang kedua yang barusan saya sampaikan adalah protokol kesehatan untuk siswa selama berada di sekolah. Oke, terima kasih perhatiannya Bapak Ibu. Nanti lanjutkan saya izin untuk stop share dulu. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin kita bisa buka ruang tanya jawab ya Pak ya.
Ya, silakan Pak Joko Pandu ya. Ya, oke. Saya pandu. Boleh menggunakan raise hand Bapak Ibu atau boleh tunjuk nama dan kelasnya boleh. Oke, silakan Bapak Ibu. Atau mau di kolom chat kalau malu. Kalau mau di kolom chat boleh. Silakan ditulis pertanyaannya apa. Silakan Bapak Ibu. Oh, ada Ibu Ajeng ya? Assalamualaikum Pak. Sebentar nih, Ibu Ajeng dulu. Waalaikumsalam. Ibu Ajeng apa siapa nih? Ibu Ajeng. Kelas 5. Kelas 5 Pak Joko mau tanya. Siapa nih Bu? Ibu Lika ya? Ya, Oke. ini kan tadi Bapak yang kelas 5 tuh hari Rabu kan dimulainya. Terus minggu ini belum bisa. Ada apa tadi Pak katanya? Asesmen. Oh iya, oke. Nanti Bapak yang jawab ya. Terus yang kedua Pak. Maaf Bu, yang kedua ada pertanyaan lagi Bu? Ini yang kedua itu berarti anak tuh sekolahnya tuh intinya cuma 2 minggu sekali ya. Karena dalam seminggu itu cuma dari absen 1 sampai 16. Yes. Minggu ke depannya dia free karena dia nggak sekolah. Berarti intinya cuma 2 minggu sekali anak itu sekolah ya, bukan seminggu sekali. Ya. Karena ya oke, bener. Ya. Terus apa namanya? Kenapa Bu lagi Bu? Selama dia itu tidak masuk kelas, tidak tatap muka, tetap daring ya Pak ya? Yes, oke. Udah cukup Bu? Ada lagi? Udah gitu aja Pak. Oke. Nah Bapak ini boleh... Pak cuman masukan aja Pak saya. Ya, silakan Bu. Kalau Bapak tadi ngomong, kalau suhu 37 itu pengalaman saya di kantor. Kalau Bapak pakainya itu alatnya yang cuma dicetekin ke siswanya itu biasanya kan valid. Tapi kalau seperti di perkantoran tuh sama di mall tuh kan pakai layar tuh. Yes. Siswa maju ke situ tuh kadang kalau kita kepanasan dari jalan naik sepeda motor tuh biasanya awalnya tuh 37. Nah itu biasanya itu biasanya kita tuh di kantor suruh berhenti dulu sebentar, istirahat cuma 10 menit atau 3 menit atau 5 menit, nanti semua itu akan normal kembali Pak. Oke. Arahan maksudnya masukkan, jangan nanti kita ngeliat 37 langsung suruh pulang. Oh itu kan iya, oke. Terima kasih Bu. Ada lagi Bu? Oke Pak Joko, ya udah gitu aja Pak Joko. Ibu Alia, terima kasih. Bapak mau langsung jawab Pak, silakan kalau mau sekolah. Boleh saya ulang Pak pertanyaan pertama? Udah aja ya. Oke, insya Allah ingat Pak. Nanti kalau ini diingetin ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu dari kelas 5A. Yang pertama, berkaitan dengan pembelajaran kelas 5 ya. Kelas 5 itu jadwalnya hari Rabu berbarengan dengan kelas 2. Kebetulan Ibu, mohon maaf Pak, saya mute Pak. Bapak mohon maaf mute. Saya mute, kita agak berisik. Oke. Ya, silakan Pak. Baik, kebetulan Ibu untuk hari Rabu besok tanggal 17 itu secara nasional ya ada kegiatan asesmen nasional. Kalau zaman dulu ujian nasional ya, karena ujian nasional diganti dengan asesmen nasional. Jadi pesertanya kelas 5. Jadi untuk kelas 5, khusus kelas 5 nih, Rabu dan Kamis itu tidak ada pembelajaran. Khusus kelas 5, Rabu besok ya, 17 dan 18. Untuk kelas 5 saja tidak ada pembelajaran karena siswa yang lainnya sedang ujian, ya sedang asesmen nasional. Jadi kegiatan pembelajarannya untuk hari Rabu itu tidak dilaksanakan di sekolah. Yang kedua, berkaitan dengan pembelajaran yang lain mohon di-mute dulu Bapak Ibu. Yang dalam seminggu hanya 16 siswa atau separuh siswa dalam setiap kelas. Betul Ibu, pembelajarannya berarti anak Ibu nanti ketemunya 2 minggu sekali dengan Bapak Ibu guru di sekolah. Tetapi Bapak Ibu, pembelajarannya tetap setiap hari karena yang belajar di sekolah, sisanya kan belajar di rumah. Tetap Bapak Ibu guru yang mengajar itu akan memberikan 2 pembelajaran, 1 di sekolah dan 1 lagi di rumah dengan materi yang sama. Jadi hanya bedanya tidak ke sekolah saja. Jelas Ibu ya? Jadi pembelajaran jarak jauh tetap dilaksanakan. Nah, berkaitan dengan suhu yang ketiga, insya Allah kan anak-anak datangnya pagi-pagi Bu, nggak panas. Insya Allah jam pukul 6.30 sampai pukul 7 itu belum terik matahari. Jadi walaupun langsung insya Allah kalau sehat itu pasti maksimalnya 37. Karena yang disarankan oleh Dinas Pendidikan
Yang boleh masuk itu 37,3 Bapak Ibu ya. Kalau 37,4 mohon maaf putra-putri Bapak Ibu akan diminta untuk kembali ke rumah belajar secara daring di rumah. Mungkin gambarannya itu. Kalau ada yang kurang Pak Joko boleh tambahkan. Terima kasih. Ya, oke, boleh saya tambahkan ya Pak. Terima kasih Ibu masukannya yang terakhir tadi. Kebetulan ya Pak tadi sudah kita bicarakan juga ada ruang isolasi ya Pak. Ya. Jadi kalau Ibu bilang tadi di kantor itu suruh diam dulu sebentar sampai menenangkan sampai suhu tubuhnya normal kembali, nanti kita akan cek lagi. Mungkin kita akan bisa melakukan kayak gitu Pak. Jadi ketika 37,4 anak mungkin nggak langsung suruh pulang dulu, kita tolong isolasi dulu di ruangan kita. Itu nanti sampai kondisinya sudah mulai membaik kita coba lagi scan suhu. Kalau memang masih itu mungkin kita akan kembalikan ke orang tuanya pada saat itu. Mungkin seperti itu Pak. Oke. Ya. Nanti kita akan ada. Ya. Oke Ibu, terima kasih. Itu Sudah jelas ya Bu. nggak lama kok Pak Joko, cuman nggak nyampe 5 menit. Cuman kadang orang tuh jalan dari depan, dari ruangan ke sini tuh biasanya anak tuh biasanya suhu begitu, nggak lama kok. Kecuali memang dia panas dari rumah tuh, kondisi nggak enak tuh memang nggak akan berubah. Ingat ya Bu ya, benar. Kalau kondisi sakit Terus jangan masalah sekolah bajunya, ya. masalah bajunya Pak Joko kalau hari Rabu tuh pakai baju apa Pak Joko? Kelas 5 yang hari Rabu Baju itu. pramuka Bu. Pramuka. Oh berarti setiap masuk kita pramuka ya? Iya. Karena kita masuknya hari Rabu terus gitu ya. Iya benar. Oke Pak Joko, terima kasih Pak Holil juga, terima kasih selamat datang Pak jadi kepala sekolah Mungkin di perlu saya SDS jelaskan kita. juga Ibu, Insya Allah pendidikan kita ini tidak lama Pak Ibu. Kita Insya Allah masuk secara keseluruhan ya. Mudah-mudahan secepatnya. Kita akan berusaha di DKI sedang bekerja keras. Kalau misalkan selalu menurun terus, maka insya Allah untuk anak-anak tidak lagi separuh-separuh, kita akan masuk keseluruhan. Ya. Hanya sekarang ini posisinya masih, jadi kita ini. Doain aja Bapak Ibu ya. Insya Allah segera masuk semua Bapak Ibu. Amin ya Bu, kita aminkan semua ya Bu. Pak Joko. Amin. Sukses Pak Holil juga, selamat datang di SDN kita. Terima kasih Ibu Lika. Mohon doanya dan dukungannya untuk kemajuan sekolah Ibu ya. Oke. Iya, Pak. Terima kasih Bu, Bapak atas jawabannya. Salam. Ada pertanyaan kedua mungkin dari Mama Cynthia Hutagalung ya? Ada penyertaan nih Bapak. Oke, silakan Ibu. Apa yang mau ditanyakan Ibu? Sudah kenal dengan saya Bu? Tadi saya kan lihat jadwalnya itu kan untuk khusus kelas 5. Kan yang ikut ANBK kan itu kan dipilih gitu. Apakah semua kelas 5-nya itu hari Rabu itu masuk semua? Itu aja. Oke, itu aja. Silakan Pak ditindaklanjuti Pak. Oke. Baik. Terima kasih Bu. Jadi Bapak Ibu yang hadir dalam kegiatan Zoom ini, kegiatan asesmen nasional atau ANBK ini siswanya ditentukan oleh kementerian Bapak Ibu. Yang dimintanya 30 plus cadangan 5. Jadi kelas 5 dari kelas A, B, C, D, E, ada 5 kelas dari kelas itu hanya diambil 35 siswa. 30 yang inti, 5 cadangan. Nah, yang nanti akan dinilai oleh Kementerian itu hanya yang 30. Yang cadangan itu bila anak yang inti sakit atau tidak bisa masuk, itu baru cadangan masuk. Jadi kegiatan AN ini hanya 30 orang plus cadangan. Yang lainnya selama AN itu kelas 5 yang lainnya yang tidak termasuk ikutan asesmen nasional itu sementara di rumah. Jadi hanya 35 untuk hari Rabu dan Kamis Bapak Ibu 2 hari ya. 2 hari itu hanya untuk 35 siswa saja yang hadir ke sekolah. Itu pun hanya kelas 5 saja yang dipilih oleh kementerian. Jelas Ibu ya? Bagaimana Ibu? Udah jelas ya? Assalamualaikum Pak. Mau nanya kelas 6 masuknya hari apa? Sebentar ya Bu. Oke Ibu silakan. Ada yang mau pertanyaan berikutnya? Pertanyaan ketiga mungkin? Tadi saya dengar. Pak, masker double nggak Pak? Sebentar nih Mama Talita ya. Oke Mama Talita. Aku mau nanya Pak, itu nanti anak-anak pakai masker double apa enggak? Oke, pakai masker antara double masker atau kain enggak? sama masker medis. Oke, boleh. Silakan Bapak direspon. Oke, baik. Tadi ada yang pertama ya, kelas 6 apa tadi ya? Adanya yang pertama tadi? Iya, ada siapa? Ada Najwa ya? Bukan. Dari kelas 6 ya, ada pertanyaan pertama. Tadi kelas 6 apa ya tadi ya? Nah, kayaknya nanyanya gini Pak, kalau nggak salah tuh kelas 6 masuknya hari apa gitu. Mungkin baru bergabung kali Pak. Oke, kelas 6 itu masuknya hanya hari Rabu. Maaf, hanya hari Jumat. Iya. Hari Jumat, berbarengan dengan kelas 3. Jadi kelas 6 itu hanya hari Rabu, hanya hari Jumat. Maaf, hari Jumat ya.
hari Jumat. Satu lagi dong Pak, mau nanya kelas 2. Satu lagi Bu, Kelas saya dua hari jawab dulu ya. Sebentar Bu, sebentar Untuk ya masker, Mama Bu, ya. Askal ya, sebentar ya Mama Askal. Untuk masker, Bapak Ibu semua, kita fleksibel karena kalau saya lihat kalau di double, anak belajar di kelas selama kurang lebih hampir 3 jam, itu kalau di double terasa banget ya, kita aja yang ini terasa kurang nyaman gitu ya. Jadi untuk masker kita cukup satu aja ya, satu lapis, tapi kalau bisa maskernya masker hubungan dengan kesehatan Bu ya, itu lebih ini gitu ya. Tetap pakai face shield ya Pak? Boleh pakai, boleh enggak. Silakan ya, silakan. Enggak pakai Kalau enggak mau apa-apa pakai ya. double dengan face shield boleh. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Oh ya. iya. Kita fleksibel Bu. Lihat gini, intinya bagaimana anak nyamannya Bu. Kalau anak nyaman dengan masker juga, dengan penutup wajah juga boleh, lebih bagus. Tapi kalau anak kira kurang nyaman, nggak apa-apa, masker saja atau face saja, silakan diatur. Jelas Bu ya? Jelas ya Bu ya, Mama Talita ya. Pak Joko. Iya Pak Joko. Ibu, silakan Ibu Bapak. Boleh Ada pertanyaan? Oh, dengan Nabil ya? Yudi Pak. Bapaknya Nabila kelas 6 apa? Bapaknya Nabila, silakan Bapak. Ya. Terkait tadi masalah SOP-nya Pak. Pertama yang mau saya tanyakan adalah tadi kan ada misalnya itu anak tidak saya kelewatan atau nggak dengar karena sedikit agak berisik tadi. Ketika anak tidak masuk dan dia akan mendapatkan pelajaran daring, benar nggak Pak ya? Apakah dia mendapatkan pelajaran daring sama pelajarannya ketika hari itu juga? Itu pertama. Yang kedua, apakah si anak ketika pulang itu dicek lagi suhunya Pak? Kita kan takutnya mudah-mudahan sehat ya Pak ya. Apakah nanti ketika pulang, tadi kan masuk dicek juga suhunya, cuci tangan gitu kan. Nah, pas pada saat pulang apakah dicek suhunya kembali? Gitu Pak Joko. Oke. Mohon dijawab Pak Joko. Hanya 2 pertanyaan Pak Indra ya. Bapak, silakan Bapak atau saya Pak? Ya, baik. Silakan, Pak. Terima kasih Bapak. Jadi untuk Assalamualaikum Pak, mau nanya dong kelas 2 masuknya jam hari apa Pak? Sebentar ya Ibu, sebentar ya. Saya ulang lagi Bu ya, Bapak. Nanti pertanyaan jadi satu-satu berkaitan dengan pembelajaran anak yang 2 tempat di rumah dan di sekolah ya, sedang SOP. Jadi pembelajaran itu yang di rumah, terutama yang di rumah itu akan diusahakan oleh Bapak Ibu guru yang mengajar pada hari itu pembelajarannya sama dengan yang ada di kelas. Jadi akan diusahakan ya, karena yang di kelas kan langsung tatap muka dengan tapi dengan yang di luar dengan yang di rumah. Kalau beda-beda dikit nggak apa-apa. Yang penting maksudnya materi tentang itu. Karena disesuaikan dengan situasi dan kondisi Bapak Ibu juga. Ya, mohon pengertian dari ayah bunda semua. Ya, mohon pengertian saya bunda. Kalau ada beda-beda dikit nggak apa-apa. Tapi harapan dari sekolah itu pembelajaran itu sama antara di rumah dengan yang dilakukan di sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan cek suhu pas pulang. Sekolah tidak melakukan pengecekan suhu pas pulang Bapak Ibu. Tetapi kalau Bapak Ibu minta bisa mungkin kita lakukan juga. Hanya Bapak yang minta, misalkan di kelas A ada 5 orang yang minta cek suhu lagi boleh. Tetapi secara umum kami dari pihak sekolah hanya mengeceknya pas masuk saja Bapak Ibu. Karena untuk pas pulang itu anak-anak langsung dijemput oleh ayah bunda yang menjemput. Mungkin gambarannya itu Pak. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan lagi Pak. Ya, oke, terima kasih Pak. Mungkin Bapak Ibu silakan kalau yang nggak bertanya di mute dulu ya speakernya ya. Mohon maaf, suaranya boleh saya mute dulu sebentar ya. Nanti tinggal dibuka sendiri ya. Oke, silakan sesi berikutnya, pertanyaan berikutnya untuk Bapak Ibu yang akan butuh penjelasan tentang persiapan pembelajaran tatap muka terbatas. Silakan. Disuarain ini tuh padahal. Ayo, siapa nih yang mau tanya? Ya, yang mau nanya mute-nya dibuka. Mute dibuka. Atau tunjuk tangan, Bu.
boleh. Pak Joko, aku Iya, lagi kenapa? dong. Kenapa Ibu? Silakan. Apa nanti kan kelas 6 nih, ujiannya itu online atau di sekolah, Pak? Ujian untuk kelas 6 apa ujian akhir semester nih, Bu? Iya, ya akhirnya juga, Oh pas iya. pertengahan semesternya juga. Oke, jadi penilaian akhir semester ya, Bu ya. Boleh ketawa aja. Iya, Pak. Benar-benar Bu, pertanyaannya memang benar seperti itu, Bu ya. Oke, silakan Bapak langsung direspon, Pak. Ya, untuk kelas 6 yang sekarang sudah ini adalah penilaian akhir semester Ibu ya. Mungkin dalam waktu dekat ini. Tadi lupa, saya sebenarnya rapat tapi lupa satu itu nggak sampai kebahas tadi. Jadi dalam kegiatan penilaian akhir semester akan dilakukan seperti biasa kita lakukan. Jadi kalau kemarin kita pakai online, maka sekarang pun insya Allah teman-teman Bapak dan Ibu Guru akan melaksanakan penilaian akhir semester dengan online. Tetapi kalau nanti ujian yang ujian sekolah itu masih dalam suasana pembahasan, Ibu. Mudah-mudahan ketika ujian sudah masuk semua. Ya, mudah-mudahan. Ini sedang digodok oleh Dinas Pendidikan, Ibu. Bagaimana nanti mungkin untuk ujian sekolah, bukan ujian nasional ya, untuk ujian sekolah akan disahkan semuanya berada di sekolah untuk tes secara manual ya, secara tulis ya untuk ujian sekolah. Tetapi kalau penilaian semester yang persiapan rapot semester 1 ini, insya Allah dengan ujiannya dengan online ya, dengan biasa seperti dilakukan waktu di kelas 5 kemarin. Mungkin gambarannya itu Ibu. Pak Joko ada tambahan, silakan Pak Joko. Ya Ibu, ya saya sih berharap gitu Pak, nanti di ujian akhir ujian sekolah ya Pak di kelas 6 ya. Nanti kondisinya sudah normal, jadi anak-anak tetap belajar full di sekolah. Harapan saya Bu, doa saya Bu ya. Jadi kita bisa normal kembali, terus nanti ada ujian praktik secara offline ya, ketemu tatap muka. Oke, mungkin ada Al Rasya. Al Rasya mungkin nih, namanya Al Rasya Kevin. Ada yang mau ditanyakan Ibu? Kita tunjuk tangan sepertinya. Mamanya Al Rasya ada. Kalau di chat tidak ada pertanyaan nih Pak. Ellen Pak Joko, Mama Ellen. Siapa nih? Oh Mama Ellen. Mama Ellen ya. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Mau nanya Pak, apakah anak bisa bawa HP atau tidak Pak? Oke. Ada lagi Bu? Cukup. Itu aja Bu pertanyaannya. Ya, Oke, silakan, baik. Pak. Masih jawab ya Pak Joko ya. Ya. Baik. Bapak Ibu yang saya hormati. Kena enggak? Untuk pembelajaran sini kemana sini. Sekali lagi. Bentar ya Pak, sebentar Pak. Silakan Pak. Sorry Pak, saya mute dulu Pak. Bapak silakan dari ulang Pak. Ya, silakan Pak. Mohon maaf. Oke. Jadi sekali lagi Bapak Ibu semua dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Jadi pertanyaan Ibu mewakili untuk semuanya. Ketika anak-anak kita belajar di sekolah atau tetap muka di sekolah secara terbatas ini, anak-anak tidak diperkenankan membawa HP. Jadi anak jangan dibekali HP Bapak Ibu ya, karena anak-anak akan mencoba sudah 21 bulan belajar di rumah. Nah besok itu akan belajar di kelas bagaimana mereka rasakan. Kalau masih dengan HP ya mereka juga nanti akan tidak happy. Kita akan mencoba anak kita belajar di sekolah se-happy mungkin Ibu ya, sesenang mungkin anak-anak bagaimana suasana belajar di sekolah supaya betul-betul menyenangkan bagi anak-anak ya. Insya Allah sekolah kita akan membuat sekolah yang ramah terhadap anak ya. Mungkin gambarannya itu Ibu. Silakan Bu, ada yang ditanyakan lagi. Oke, Mama Ellen sudah cukup Mama Ellen. Oke, terima kasih Mama Ellen. Oke, untuk Bapak Ibu yang lainnya silakan, apakah masih ada pertanyaan untuk sesi tanya jawab ini? Silakan diperkenalkan, boleh raise hand atau silakan langsung dibuka speakernya, di unmute. Gimana Bapak Ibu? Pak, Mama Askal Pak mau nanya, kelas 2 masuknya hari apa Pak? Mama Askal nih, Mama Askal bukannya kelas 6 nih Mama Askal. Kelas 6 1, kelas 2 1 Pak. Waduh, borongan ya sekalian ya. Enggak sekalian kelas 3 hari apa Bu? Udah dijawab ya Bu ya. Terima kasih Mama Askal ya. Iya, berarti Ibu masuknya nanti 2 kali. Kebetulan kelas 2 itu masuknya hari Rabu bersama kelas 5 ya. Oh iya. Itu hari Rabu. Kalau kelas 6 hari Jumat bersama dengan kelas 3
Jadi beda hari, jadi Ibu ke sekolahnya 2 hari ya kalau Ibu yang nganter gitu. Jadi Enggak, kelas yang 2 nganter bapaknya, Pak. hari Rabu, kelas 6-nya hari Jumat. Itu Bu ya. Itu ditungguin nggak, Pak? Jangan ditungguin Bu, Ibu nanti habis nganter pulang, nanti jemput lagi sekitar sesuai dengan jadwal jemput. Ya. Karena Ibu mohon maaf ya, larangan untuk berkerumun itu dipantau oleh dinas. Jadi nanti sekolah itu akan kedatangan tamu dari dinas yang mantau. Ya, menjadi mohon pengertian dari Bapak Ibu semua, ayah bunda yang hadir dalam Zoom ini. Kita mungkin bantu juga kepada ayah bunda yang tidak hadir pada Zoom ini. Mohon anaknya tidak ditungguin. Percayakan kepada sekolah, insya Allah sekolah akan berbuat yang terbaik buat putra putri Bapak Ibu semua. Oke, cukup Mama Askal ya. Sudah terjawab ya, sama-sama Mama Askal. Oke, Bapak Ibu masih dalam sesi tanya jawab. Apakah ada pertanyaan lagi? Kakak lembur apa? Bentar ya Pak. Oke, mohon maaf. Oke, silakan Bapak Ibu. Silakan Bu. Masuk sekolahnya minggu ini atau minggu besok? Maaf ya Pak, baru masuk soalnya. Iya, ini Mama Noval Muhammad Hafiz kelas berapa ya? Kelas 2D sama Mama Atika kelas 5A. Oh, kelas 2D sama kelas 5A ya. Oke, mohon maaf Pak, silakan Pak, mungkin bisa diulang lagi Pak. Baik, jadi untuk kelas 2 masuknya hari Rabu dan hari Rabu ya, untuk kelas 2 dan kelas 5 itu hari Rabu. Kebetulan sama. Jadi karena hari Rabu besok juga tidak ada yang masuk ke sekolah kecuali yang kelas 5 yang terdaftar namanya untuk peserta AN. Jadi kelas 2, kelas 5 Rabu besok belum masuk Bu. Jadi masuknya nanti minggu depan ya, Rabu yang akan datang. Rabu besok PJJ biasa di rumah seperti biasa, daring bersama Bapak dan Ibu guru. Nanti hari Rabu depan baru absen 1, mungkin karena biar sama, mungkin absen yang 16 dulu kali ya, atau bagaimana. Nanti Bu guru yang ngatur ya, guru-guru yang ngatur masuknya yang absen keberapa nanti yang minggu berikutnya. Oke, jelas Ibu ya? Ya jelas Pak, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Oke, ada lagi pertanyaannya Bapak Ibu? Kita udah 16.32. Siapa nih? Mama Adin. Oh, Mama Adin ya. Mama Adin, silakan Mama Adin. Ini juga ada nih Pak, nih dua putra-putrinya nih Pak di sekolah nih Pak. Kelas 3 dan kelas 6 ya Bu ya? Iya. Silakan Ibu. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Holil, Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak sih, saya cuma mau tanya. Ini kan anak-anak sekolahnya rata-rata diantar ya Pak? Iya. Kalau misalkan rumahnya dekat gini, itu perlu diantar atau gimana ya Pak? Jalan kaki Bu ya, jalan kaki. Rumahnya depan sekolah loh Pak ini Pak. Oh gitu. Dekat doang. Oh ya, kalau dekat, jadi Ibu langsung jawab aja Bu ya. Langsung jawab aja. Jadi kalau dekat, kalau misalkan Ibu percaya anaknya berani dan ini boleh nggak diantar, ya? Kan biasa liatin dari pintu aja sama Ibu, ya? Oh iya. Liatin dari pintu, masuk nggak apa-apa. Iya. Udah jelas Mama Adin ya? Ada pertanyaan lagi Mama Adin? Iya. Ya udah itu aja. Oh, Mama Adin kalau nganter donat buat Ibu Suci aja ya. Produk donatnya lo enak Pak, lumayan Pak. Ini promosi anak pesan saya. sama Mama Adin nih. Ya, Bu Suci ya. Oke, silakan Bapak Ibu, ada sesi tanya jawab berikutnya. Ada pertanyaan kah yang akan kami bantu untuk menjawab Bapak Ibu? Pak, Faiz Pak. Faiz, Faiz ini jauh banget nih Pak, dari Citayam Pak rumahnya loh Pak. Bogor ya? Iya, Depok ya Pak. Iya Depok. Perbatasan Bogor ya Bu ya, silakan Ibu. Itu kan hari Jumat kan kelas 6 Pak. Bedanya A sama B sama C, bedanya waktu pulangnya ya Pak. Yang C kan 0955 pulang. Masuknya sama Pak. Ya. Oh ya, ada lagi Bu ya? Ada langsung jawab Pak, silakan Pak. Oke. Betul Ibu, jadi kenapa pulangnya dibedakan supaya tidak berkerumun ketika di pintu gerbang Ibu. Jadi dibedakan. Tapi nanti pengaturannya kalau mau gantian antara kelas A dengan kelas D misalkan, itu tergantung wali kelasnya nanti. Pokoknya anak pembelajaran di kelasnya sampai pukul 9.45 ya untuk kelas 6.
Jadi 9.45 sudah selesai pembelajaran. Nanti untuk keluar dari kelas itu tergantung nanti wali kelas ya pengaturannya. Itu untuk hari Jumat besok seperti itu. Jumat depannya kalau mau diganti ditukar, misalkan jam berapa yang kelas mana dulu, itu nanti diinfokan kepada orang tua. Misalkan kelas 2B pulangnya yang jam pertama yang 9.45 misalkan, berarti kelas 4D yang duluan. Nanti diinfokan oleh wali kelasnya, Bu. Ya kalau mau gantian. Tapi kalau mau tetap seperti itu juga nggak apa-apa. Ya. Oke, Mama Faiz sudah terjawab pertanyaannya, Mama Faiz. Ya, ada lagi Mama Faiz? Sudah cukup ya. Oke. Naik kereta ya nanti ya, Bu, ke sini ya. Wah, jam berapa tuh Pak kalau 6:30 sampai Jakarta, Pak? Saya bingung deh, Pak. Dari habis subuh ya Bu berangkatnya ya? Habis sholat subuh. Perjuangannya alhamdulillah mudah-mudahan berhasil ya Bu anaknya. Hati-hati di jalan Ibu ya, hati-hati, semangat. Nanti Ibu kalaupun menunggu di sekolah ya nunggunya yang penting tidak dekat dengan ini, jadi mungkin bisa di musola istirahatnya boleh ya kalau mau ini. Tapi jangan berkerumun ya kalau menunggu di sana. Ya, oke. Masih diberi kesempatan ya Pak ya? Mau ya, kita batasi pertanyaannya Pak? Oke, Bapak Ibu silakan kesempatan untuk bertanya sebelum kita nanti akan mulai nanti di hari Senin. Ini ada beberapa hal yang kurang dimengerti. Belum nih. Oke, sebentar nih Pak. Ada di chat box saya lihat Kepala Sekolah Pak Guru. Assalamualaikum. Saya Bunda Felisa pamit keluar soalnya mau jemput, semoga ini cuma doa nih Pak, semoga PTMT di SD Kedua berjalan lancar dan secepatnya. Dan bisa masuk seperti biasa semuanya masuk. Amin. Ya. Amin. Oke, banyak yang berdoa nih Pak, mudah-mudahan ya. Ada, alhamdulillah. Ya, terima kasih dukungannya Bapak Ibu semua, Ayah Bunda. Ya, kita berusaha insya Allah yang terbaik buat anak-anak kita, buat guru-guru di SD Kedoya Utama 9. Ya, insya Allah berusaha memberikan yang terbaik, memberikan pelayanan yang terbaik buat anak-anak sebagai mutiara-mutiara yang akan menggantikan kami nanti. Ya, mereka adalah pengganti kami, pengganti ayah bunda semua. Kita jadikan mereka menjadi anak-anak yang sukses, ya, insya Allah. Amin. Ya. Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi nih Pak. Ya, Bapak Ibu ya. Cukup Bapak Ibu ya. Nanti mungkin agak malu Pak, nanti bisa berkomunikasi dengan guru kelasnya ya. Kalau nanti ini. Oke Bapak, mungkin 60 menit, sekitar 60 menit sampai jam lebih Pak, kita sudah bertemu di ruang virtual. Bapak silakan menutup sesi ini dan kita akan meninggalkan ruang. Silakan Bapak. Oke. Terima kasih Pak Joko. Baik, terima kasih ayah bunda semua. Terima kasih Bapak Ibu guru tenaga pendidikan yang selalu bekerja keras. Bapak Ibu, alhamdulillah saya datang ke SD Kedoya Utara Sungai diterima dengan baik oleh teman-teman. Mudah-mudahan ayah bunda juga menerima saya untuk memimpin SD Kedoya Utara Sungai menjadi lebih baik ya. Mohon doanya Bapak Ibu semuanya. Ayah bunda semua, saya mengucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang telah hadir pada kesempatan sore hari ini. Dalam kegiatan kalau ada keluhan, ada apa, Bapak Ibu boleh melalui komite ya, melalui komite, boleh juga langsung melalui telepon saya, boleh ya, silakan. Jadi nanti Bapak Ibu guru wali kelas boleh memberitahu nomor telepon saya kalau ada orang tua yang mau menyampaikan sesuatu untuk kemajuan sekolah. Jadi kami terbuka Bapak Ibu untuk kemajuan sekolah ya. Jadi mohon dukungannya Bapak Ibu semua, terutama yang dekat besok, yang hari Senin besok kita akan mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Mohon apa yang tadi disampaikan oleh Pak Joko, bagaimana SOP-nya, bagaimana perjalanannya harus kita lakukan. Mohon itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya demi kelancaran, karena kita itu dipantau Bapak Ibu. Kita dipantau oleh Dinas Pendidikan, dipantau oleh Dinas Pendidikan tingkat kota, tingkat kecamatan, dan tingkat provinsi. Ya, karena pemantauan itu kita nanti akan memberikan laporan-laporan. Ya, Ibu juga nanti boleh melakukan laporan-laporan. Mudah-mudahan laporan yang Ibu berikan itu laporan ya, bukan laporan yang buruk-buruknya. Kalau yang buruk-buruknya sampaikan ke kami Bapak Ibu. Ya, kami insya Allah akan berusaha memperbaiki bagaimana Ibu maunya, bagaimana ayah bunda mau untuk kemajuan sekolah. Ya, terima kasih sekali lagi.
saya atas nama Kepala Sekolah 09 Korea Utara mohon maaf bila di dalam penyampaian, di dalam obrolan kita pada sore hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati ayah bunda semua. Saya mohon maaf sama semuanya. Namanya manusia suka ada saja ya salah bicara, salah apa. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak terima kasih. Untuk sesi hari ini sudah selesai ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti pembelajaran tatap muka kita di mulai hari Senin berjalan lancar dan baik. Terima kasih doanya Bapak Ibu, supportnya. Sampai lagi bertemu di kesempatan berikutnya. Boleh Pak, Bapak Ibu, Ayah Bunda boleh meninggalkan ruang Zoom. Ya, terima kasih semuanya. Mau ngobrol boleh, silakan sama teman-teman mau ngobrol boleh, silakan. Kita buka ya, silakan. Karena kita nyewa nih Bu Zoom-nya, jadi kalau nggak dipakai sayang, silakan mau ngobrol apa sama misalkan antara kelas 3 ada di sini ada Bu Suci, ada guru-guru yang lain juga. Kalau mau ngobrol sama wali kelas juga boleh. Ya silakan. Mau nanya apa mumpung ada di Zoom ini, boleh silakan. Ya. Terima kasih Bu ya, saya pamit ya. Saya pamit dulu ya. Oke, saya juga Bapak Ibu, sepertinya saya juga akan pamit karena memang tidak ada pertanyaan juga, tapi memang ruang Zoom-nya kayaknya masih dibuka sama Bapak nih ya. Oke, Bapak Ibu mohon maaf nanti boleh chat saya kalau memang ada pertanyaan atau konsultasi masing-masing. Sampai bertemu Bapak Ibu, salam sehat semuanya ya. Apakah kelas 5 ada pertanyaan Bapak Ibu? Tadi ketemu. Tante Mini. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Bu.